Pernahkah Anda duduk sendirian di tengah malam yang sunyi sementara pikiran Anda melayang jauh ke masa lalu yang kelam? Anda teringat akan kesalahan besar yang pernah Anda lakukan, dosa yang mungkin menurut Anda sangat menjijikkan, atau tindakan yang telah melukai hati orang lain dan menjauhkan Anda dari jalan Tuhan. Di saat itu Anda merasa seolah-olah ada sebuah tangan besar yang meremas jantung Anda, membuat dada Anda sesak dan air mata mengalir tanpa henti. Anda merasa bahwa Anda adalah orang yang paling kotor di dunia ini dan tidak pantas lagi untuk bersujud di hadapan Allah yang Maha Suci. Perasaan bersalah yang mendalam ini seringkali menjadi penjara yang sangat gelap di dalam jiwa manusia. Anda ingin melangkah maju, tetapi bayang-bayang masa lalu terus menarik kaki Anda ke belakang. Anda ingin berdoa, tetapi mulut Anda terasa keluh karena merasa tidak layak memohon kepadanya. Rasa malu ini, jika tidak dikelola dengan benar, akan berubah menjadi keputusasaan yang sangat berbahaya. Setan akan membisikkan ke dalam telinga Anda bahwa pintu taubat sudah tertutup rapat bagi orang seperti Anda dan bahwa neraka adalah satu-satunya tempat yang pantas bagi Anda. Namun saudaraku yang sedang berduka atas dosanya, ketahuilah bahwa perasaan hancur yang Anda rasakan saat ini sebenarnya adalah sebuah tanda kehidupan di dalam hati Anda. Hanya hati yang masih memiliki cahaya iman yang bisa merasakan sakit karena telah berbuat dosa. Jika hati Anda sudah mati, Anda tidak akan pernah merasa sedih atau menyesal setelah melakukan kemaksiatan. Rasa sesal yang membakar dada Anda itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang sedang memanggil Anda untuk kembali pulang ke pelukan rahmat-Nya. Allah ingin Anda tahu bahwa Anda bukanlah satu-satunya orang yang pernah terjatuh dalam lubang kesalahan. Manusia memang diciptakan sebagai makhluk yang lemah dan sering kali hilaf. Namun pembeda antara hamba yang dicintai Allah dan yang dijauhinya bukanlah pada jumlah dosanya, melainkan pada apa yang dia lakukan setelah menyadari dosanya tersebut. Apakah dia akan terus tenggelam dalam kesedihan yang melumpuhkan, ataukah dia akan bangkit dan berlari menuju pengampunan Tuhan? Terkadang kita terlalu keras pada diri sendiri hingga kita lupa bahwa Tuhan kita adalah Sang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sifat Allah yang paling luas adalah rahmat-Nya yang mendahului murka-Nya. Dia lebih senang melihat seorang hamba yang datang menangis memohon ampun daripada hamba yang merasa suci dan sombong dengan amalannya. Beban psikologis dari masa lalu yang buruk bisa menghambat segala potensi kebaikan di dalam diri Anda. Anda mungkin merasa bahwa masa depan Anda sudah tamat dan tidak ada lagi harapan untuk menjadi orang yang saleh. Namun sadarilah bahwa sejarah hidup Anda belum berakhir. Setiap hari yang Allah berikan kepada Anda saat ini adalah bukti nyata bahwa Dia masih memberi Anda kesempatan untuk menulis ulang bab-bab selanjutnya dalam buku kehidupan Anda. Jangan biarkan kesalahan di masa lalu mendikte siapa Anda di masa depan. Anda adalah apa yang Anda lakukan hari ini, bukan apa yang Anda lakukan di masa lalu. Allah mampu mengubah kegelapan menjadi cahaya, dan Dia mampu mengubah hamba yang paling berdosa menjadi walinya yang paling dicintai jika hamba tersebut benar-benar bertaubat. Mari kita lepaskan satu persatu rantai yang membelenggu jiwa kita ini.
Mari kita bicara tentang bagaimana Allah memandang air mata taubat Anda dan bagaimana Dia mempersiapkan sebuah tempat yang mulia bagi mereka yang mau kembali kepadanya dengan hati yang hancur namun penuh harapan. Kebenaran yang sesungguhnya adalah bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar bagi ampunan Allah selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Tenangkanlah pikiran Anda sejenak dan biarkan kata-kata ini meresap ke dalam sanubari Anda yang paling dalam. Allah tidak memandang Anda dengan tatapan kebencian saat Anda terjatuh asalkan Anda berusaha untuk bangun kembali. Dia melihat perjuangan Anda melawan nafsu, Dia melihat betapa sulitnya Anda mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kegagalan Anda di masa lalu adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga untuk menjadikan Anda manusia yang lebih rendah hati dan lebih memahami arti dari sebuah pengampunan. Jangan lagi melihat ke belakang dengan penuh kebencian terhadap diri sendiri, tetapi lihatlah ke depan dengan penuh keyakinan akan kemurahan hati Sang Pencipta. Kita akan membahas lebih dalam mengenai tanda-tanda nyata yang bisa Anda rasakan di dalam hati Anda saat Allah mulai menghapuskan noda-noda dosa itu dan menggantikannya dengan kedamaian yang luar biasa. Harapan itu masih ada dan pintu itu selalu terbuka lebar menanti kepulangan Anda dengan penuh kerinduan ilahi. Ketahuilah saudaraku bahwa ampunan Allah tidak memiliki batas sebagaimana langit yang tidak memiliki tepi. Jika dosa-dosa Anda setinggi gunung, maka ampunan Allah seluas samudera yang akan menenggelamkan gunung tersebut hingga tak berbekas. Ada beberapa tanda yang bisa Anda rasakan di dalam jiwa Anda saat Allah telah menerima taubat Anda dan mengampuni kesalahan masa lalu Anda. Tanda yang pertama adalah adanya rasa penyesalan yang tulus di dalam hati. Rasulullah pernah bersabda bahwa penyesalan itu sendiri adalah taubat. Jika setiap kali Anda teringat akan dosa tersebut, hati Anda merasa perih dan Anda berjanji dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi, maka itu adalah indikasi kuat bahwa Allah telah membukakan pintu ampunan bagi Anda. Penyesalan ini bukanlah untuk membuat Anda depresi, melainkan sebagai rem agar Anda tidak terjatuh kembali ke lubang yang sama. Ketika Allah mengampuni seorang hamba, Dia seringkali memberikan rasa benci terhadap dosa yang pernah dilakukannya. Jika sekarang Anda merasa jijik terhadap masa lalu Anda dan tidak ingin lagi kembali ke sana, bersyukurlah, karena itu adalah tanda bahwa Allah sedang membersihkan jiwa Anda dari kotoran tersebut. Tanda kedua bahwa Allah telah memaafkan Anda adalah adanya kemudahan bagi Anda untuk melakukan amal kebaikan. Perhatikanlah keseharian Anda saat ini. Apakah Anda merasa lebih mudah untuk melangkahkan kaki ke masjid? Apakah Anda merasa lebih ringan untuk bersedekah? Atau apakah lisan Anda menjadi lebih sering berzikir menyebut nama Allah? Jika ya, maka itu adalah hadiah dari Allah. Allah tidak akan menggerakkan hati seorang hamba untuk melakukan ketaatan kecuali Dia telah meridai hamba tersebut. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Dia akan menyibukkan hamba tersebut dengan perbuatan yang membawa manfaat bagi dirinya dan orang lain. Ini adalah bentuk penggantian dosa dengan pahala. Allah tidak hanya menghapus catatan buruk Anda, tetapi Dia juga membimbing Anda untuk mengisi catatan baru dengan hal-hal yang indah. Merasakan kedamaian saat beribadah adalah cara Allah memberitahu Anda bahwa hubungan Anda dengannya telah pulih kembali.
Anda bukan lagi orang yang jauh darinya, melainkan orang yang sedang dirangkul oleh kasih sayangnya. Tanda ketiga yang sangat indah adalah hilangnya beban berat di dalam dada Anda dan berganti dengan perasaan lapang yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Saat seseorang masih memikul beban dosa yang belum diampuni, hidupnya akan selalu terasa gelisah dan penuh kecemasan, seolah-olah ada sesuatu yang mengganjal di dalam jiwanya. Namun saat ampunan itu turun, Allah akan memberikan ketenangan atau sakinah ke dalam hati hamba tersebut. Anda akan merasa lebih tenang menghadapi hidup. Anda tidak lagi takut akan masa lalu dan Anda memiliki optimisme yang kuat menghadapi masa depan. Perasaan ini adalah bentuk pelukan ilahi yang meyakinkan Anda bahwa semuanya akan baik-baik saja. Anda mulai bisa memaafkan diri Anda sendiri karena Anda yakin bahwa Pencipta Anda pun telah memaafkan Anda. Kepercayaan diri Anda muncul kembali bukan karena Anda merasa tanpa dosa, tetapi karena Anda merasa didukung oleh kekuatan yang maha besar. Selain itu, tanda lain dari ampunan Allah adalah diperbaikinya hubungan Anda dengan sesama manusia. Sering kali dosa-dosa kita di masa lalu berdampak pada rusaknya hubungan sosial. Namun saat Allah mulai mengampuni kita, Dia juga akan melembutkan hati orang-orang di sekitar kita. Masalah-masalah yang dulu terasa rumit perlahan-lahan mulai menemukan jalan keluarnya. Allah akan mendatangkan orang-orang baik ke dalam hidup Anda untuk mendukung perubahan positif Anda. Lingkungan yang dulu toksik perlahan-lahan akan tergantikan dengan lingkungan yang sehat dan penuh keberkahan. Ini adalah bukti bahwa saat kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan seluruh makhluknya. Jangan pernah meremehkan kekuatan taubat, karena taubat yang murni mampu mengubah arah hidup seseorang secara total dari kegelapan menuju cahaya yang benderang. Anda adalah bukti hidup dari keajaiban rahmat Allah jika Anda mau membuka hati untuk menerima ampunan-Nya yang luas. Kini setelah Anda mulai merasakan tanda-tanda ampunan itu di dalam hati, tugas Anda selanjutnya adalah menjaga cahaya tersebut agar tetap menyala dan tidak padam oleh godaan masa depan. Menjalani hidup baru setelah bertaubat memerlukan keteguhan hati dan strategi yang tepat. Langkah pertama adalah berdamai sepenuhnya dengan masa lalu Anda. Berhentilah menghakimi diri Anda secara berlebihan atas apa yang telah terjadi. Masa lalu Anda memang tidak bisa diubah, tetapi masa lalu tersebut telah memberikan Anda pelajaran berharga tentang betapa berartinya hidayah. Anggaplah masa lalu yang kelam itu sebagai pupuk yang pahit namun diperlukan untuk menumbuhkan bunga-bunga kebaikan di masa sekarang. Setiap kali setan datang membisikkan rasa bersalah yang membuat Anda putus asa, jawablah dengan keyakinan bahwa Allah Maha Pengampun dan Anda sudah bukan lagi orang yang sama dengan yang dulu. Gunakanlah masa lalu Anda sebagai motivasi untuk melakukan kebaikan lebih banyak lagi. Jika dulu Anda banyak berbuat salah, maka sekaranglah waktunya untuk menebusnya dengan sejuta manfaat bagi dunia. Langkah kedua adalah mencari lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual Anda. Anda tidak bisa tetap bersih jika Anda terus berada di tempat yang kotor. Carilah sahabat-sahabat yang selalu mengingatkan Anda kepada Allah, yang mengajak Anda pada kebaikan dan yang tidak menghakimi masa lalu Anda.
Sahabat yang baik adalah cermin bagi jiwa Anda. Saat Anda melihat mereka, Anda akan merasa terinspirasi untuk terus memperbaiki diri. Jauhilah tempat-tempat atau situasi yang bisa memicu ingatan Anda untuk kembali melakukan kesalahan lama. Fokuskan energi Anda untuk membangun kebiasaan baru yang positif seperti rutin membaca Al-Quran, menjaga sholat tepat waktu, dan selalu berusaha jujur dalam setiap ucapan. Kedisiplinan dalam ibadah adalah benteng terkuat yang akan melindungi Anda dari serangan balik hawa nafsu. Ingatlah bahwa perubahan adalah sebuah proses, bukan kejadian dalam satu malam. Bersabarlah terhadap diri Anda sendiri dalam proses transformasi ini. Langkah ketiga yang sangat penting adalah selalu menjaga lisan Anda untuk terus beristighfar dan memohon perlindungan kepada Allah. Jangan pernah merasa bahwa Anda sudah cukup aman dari dosa, karena sifat manusia adalah pelupa. Istighfar bukan hanya untuk dosa besar, tetapi juga untuk membersihkan hati dari noda-noda kecil yang tidak kita sadari. Dengan terus beristighfar, Anda sedang menjaga kerendahan hati di hadapan Allah. Anda mengakui bahwa tanpa bantuan dan rahmat-Nya Anda tidak akan mampu bertahan dalam kebaikan. Selain itu, mulailah untuk lebih peduli kepada sesama. Berikanlah cinta dan bantuan kepada mereka yang sedang tersesat sebagaimana Anda dulu pernah diselamatkan oleh Allah dari ketersesatan. Menjadi perantara kebaikan bagi orang lain adalah cara tercepat untuk mendapatkan cinta Allah. Saat Anda menolong hamba-Nya, Allah akan semakin memperkuat posisi Anda dalam hidayah-Nya. Sebagai penutup, bagi Anda yang sedang mendengarkan ini dan merasa hatinya masih terbebani oleh bayang-bayang masa lalu, dengarkanlah pesan ini baik-baik. Allah sangat mencintai Anda. Dia rindu mendengar suara tangisan Anda di tengah malam. Dia tidak ingin Anda terus menderita dalam rasa bersalah yang tanpa ujung. Dia ingin Anda bangkit tersenyum dan berjalan kembali menuju keridhaan-Nya. Masa lalu Anda sudah selesai dan tertutup rapat di bawah tabir rahmat-Nya. Sekarang bukalah lembaran baru yang bersih dan tuliskanlah cerita-cerita indah tentang pengabdian, cinta, dan kesabaran. Hidup Anda sangat berharga dan Allah memiliki rencana yang luar biasa untuk Anda. Jangan pernah biarkan siapapun termasuk diri Anda sendiri untuk meremehkan kekuatan ampunan Tuhan. Anda adalah seorang mukmin yang kuat dan Anda pantas untuk mendapatkan kedamaian sejati. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kaki Anda, menguatkan hati Anda dalam iman, dan mempertemukan kita semua di dalam surga-Nya kelak dalam keadaan yang suci dan bahagia. Teruslah melangkah dengan penuh harapan karena matahari hidayah akan selalu terbit bagi mereka yang mau membuka matanya. Amin ya rabbal alamin.